Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, amma ba'du. Izin memperkenalkan diri, nama saya Radiatna dengan NIM 20624011181, Prodi Akuntansi kelas A Politeknik Piksi Induk Serang. Di sini saya akan meresum materi bahasa Indonesia yang telah dipelajari dan yang telah didiskusikan sebelum ulangan tahun semester. Pembahasannya mengenai keterampilan menulis, keterampilan membaca, keterampilan menyimak, dan keterampilan berbicara dengan dosen pengampu Ibu Yoma Hatimah MPD. Yang pertama, kita akan membahas tentang keterampilan. Apa itu keterampilan? Keterampilan merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, baik itu pekerjaan dalam bidang berbisnis ataupun pembelajaran dan pekerjaan lainnya, sehingga mereka mampu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut dengan cepat. Selanjutnya tentang keterampilan menulis di perguruan tinggi. Kegiatan ini merupakan hal yang tak terpisahkan selama proses belajar mengajar yang dialami oleh mahasiswa di perguruan tinggi. Karena pada setiap semester mereka harus membuat makalah dan tulisan ilmiah lainnya untuk memenuhi tugas-tugas yang diberikan oleh dosen kepada mereka. Jadi dapat kita simpulkan bahwa keterampilan menulis ini merupakan suatu kemampuan seseorang atau keahlian seseorang dalam menuangkan ide pokoknya, gagasan, pendapat, dan perasaannya melalui bentuk tulisan, sehingga orang yang membaca tulisannya mengerti dan memahami isi tulisan tersebut. Kemudian ada 7 keuntungan dalam menulis. Yang pertama, menulis untuk kebaikan. Yang kedua, menulis melahirkan kepuasan intelektual. Yang ketiga, menulis menghasilkan rupiah. Yang keempat, menulis meniti karir. Yang kelima, menulis merawat bangsa. Yang keenam, menulis membangun peradaban. Dan yang terakhir, menulis untuk perubahan. Kemudian ada beberapa manfaat dalam keterampilan menulis. Yang pertama, menulis dapat meningkatkan pengaturan dan pengorganisasian. Yang kedua, menulis dapat memperluas dan meningkatkan pertumbuhan kosakata, meningkatkan keterampilan tulis menulis, dan menyusun kalimat. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan gaya penulisan pribadi dan terbiasa mencari pengorganisasian yang sesuai dengan gagasannya sendiri. Dalam keterampilan menulis ada 3 tahapan penulisan. Yang pertama, pra-penulisan, yaitu pada bagian ini kita biasanya membahas tentang topik, tujuan, dan bahan tulisan yang akan kita buat makalah atau tulisan ilmiah lainnya. Tahapan kedua yaitu tahapan penulisan, yang dimana pada bagian ini biasanya kami menyusun paragraf dan kalimat disertai dengan pemilihan kata dan teknik penulisan. Dan tahapan yang ketiga yaitu tentang revisi, di mana pada bagian ini kami membaca kembali tulisan-tulisan yang sudah kami tulis dan mencari bagian-bagian mana sajakah tulisan kami yang salah, sekaligus memperbaiki tulisan-tulisan yang sudah kami tulis. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang keterampilan membaca. Kegiatan ini merupakan kegiatan membaca di mana menggunakan indera penglihatan, pembicaraan batin, dan ingatan, sehingga kita mampu melihat apa yang kita baca, mengetahui apa yang kita baca, dan mengingat apa yang sudah kita baca. Tujuan membaca sendiri yaitu untuk memahami apa sih inti dari membaca kita mengetahui apa yang kita baca, kita mengetahui apa makna atau arti yang kita baca. Jadi tujuan membaca yaitu untuk mengetahui isi bacaan dari apa yang sudah kita baca. Materi selanjutnya tentang keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak merupakan kegiatan mendengarkan suara atau bunyi yang tertentu. Misalkan menyimak pelajaran atau menyimak hal lain sebagainya. Jadi kegiatan menyimak di sini kita memerlukan indera penglihatan, indera pendengaran, dan ingatan, sehingga kita mengetahui apa yang sebenarnya kita simak. Tujuan dari menyimak yaitu yang pertama untuk belajar, yang kedua untuk menikmati, yang ketiga untuk mengevaluasi, yang keempat untuk mengapresiasi, yang kelima untuk menginformasikan atau mengkomunikasikan ide-ide atau gagasan pokok, yang keenam untuk membedakan bunyi-bunyi atau suara,
Yang ketujuh, untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir, yang ke-8, itu untuk meyakinkan. Selanjutnya, materi tentang keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan kegiatan penyampaian kata-kata oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan memberikan informasi. Jadi, seorang tersebut yang diberikan informasi oleh orang ini dapat memahami apa yang dia sampaikan lewat kata-kata yang dia bicarakan. Tujuan dari berbicara yaitu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Adapun 3 tujuan umum dari keterampilan berbicara yaitu yang pertama untuk menginformasikan, melaporkan, dan hal lain sebagainya yang terkait dengan informasi. Kemudian yang kedua untuk menjamu atau menghibur. Yang ketiga untuk membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan. Berbicara terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama, bagian berbicara dalam seni. Contohnya yaitu berbicara di muka umum. Kemudian bagian yang kedua berbicara sebagai ilmu, yaitu contohnya mekanisme berbicara dan mendengar. Kemudian ada 4 metode pembicaraan dan penilaian dalam berbicara. Yang pertama, penyampaian secara mendadak. Yang kedua, penyampaian tanpa persiapan. Yang ketiga, penyampaian dengan naskah. Dan yang terakhir, yaitu penyampaian dengan ingatan. Mungkin cukup sekian dari saya dalam pembahasan dan penyampaian materi berbahasa Indonesia pada kali ini. Saya mohon undur diri. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.